Jadi saya selalu menganjurkan semua gembala untuk mengambil momen-momen retreat itu. Dan saya senang kalau dibuatkan acara di hotel dan seterusnya. Saya pertamanya tidak terlalu menyadari sampai nanti jadi ketua umum. Jadi saya ketua umum, saya tiap tahun diundang ke Bali oleh misi CMA. Dan mereka 2 minggu di hotel yang berbintang 5. Lalu saya tanya, ngapain kalian ini tiap tahun di hotel berbintang 5, 2 minggu lagi? Pak, kami di Papua di kampung, aduh berat sekali rasanya. Stres. Jadi kami ini mau dipulihkan. Doa, semangat, bergaul, dan ini semua. Dan ternyata mereka efektif sekali dalam melayani. Karena mereka refreshing. Jadi Bapak Ibu, tolong momen-momen untuk retreat ini kita pulihkan. Jadi setelah itu saya menyadari bahwa kita perlu melakukan hal yang sama. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang panggilan seorang gembala. Dan saya senang karena Bapak Ibu ada yang tua, ada yang sedang-sedang, ada yang muda juga ya. Yang tua ada, tapi sedikit saya lihat. Saya bisa lihat dari rambutnya. Pak Lahang muda atau tua Pak ya? Bapak ini hatinya muda ya. Saya juga termasuk generasi tua ya, kalau lihat rambut Pak, kita bersama-sama bersaing ini ya. Ya jadi, dan hanya Pak Iwan ini yang rambutnya bagus sekali ya. Ini kita harus belajar dari beliau. Boleh ya. Tapi yang muda-muda banyak, saya senang. Karena itu menunjukkan harapan masa depan daripada gereja. Namun tentu kita harus berkomitmen kembali kepada apa itu panggilan. Dan saya senang dengan tema kita totality, ya, totality for God, totalitas untuk Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama membaca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Tapi saya tidak akan banyak untuk melakukan berikutnya, yaitu dikatakan di situ Efesus 4 ayat 1 sampai 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ada 2 kata yang menarik di situ, kata dipanggil berpadanan dengan panggilan. Ternyata 2 yang dipisahkan oleh Rasul Paulus. Call, dipanggil, dan panggilan, dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Bagi Rasul Paulus, call itu atau dipanggil itu memang satu momen khusus bagi Bapak Ibu saudara-saudara pada waktu Bapak Ibu menyerahkan hidup mau menjadi hamba Tuhan. Tetapi tidak cukup, karena Bapak Ibu perlu melanjutkan lagi bahwa ketika kita dipanggil, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Jadi harus ada kesejajaran. Kata itulah yang setiap saya ketemu dengan hamba Tuhan muda, saya selalu ingat, call, dipanggil oleh Tuhan itu hal yang baik, tetapi memenuhi panggilan itu adalah sesuatu yang lain, yang perlu kita kerjakan. Nah, itulah yang tadi juga sudah disinggung. Apakah saya telah dipanggil, saya memenuhi? Karena kalau tidak kita sejajarkan, kita akan melewati masa-masa yang sulit dan berat dalam pelayanan. Ada ketidakpuasan, ada kemarahan di situ, bahkan nanti ada luka dan kepahitan. Ketika kita tidak mensejajarkan, kita berkata, saya kan sudah dipanggil jadi hamba Tuhan. Berarti kalau saya ditaruh jadi gembala, harusnya semuanya disiapkan. Harusnya semua orang menghormati saya. Tapi faktanya tidak demikian. Ternyata kita bukan seorang pegawai, rupanya kalau jadi gembala Bapak Ibu ya. Kita seorang yang petani, seorang yang bekerja sebagai
entrepreneur atau pengusaha yang mengerjakan ladang itu. Dan basah tidaknya ladang itu adalah kita yang mengerjakannya, bukan dengan sendirinya jemaat itu menjadi jemaat yang berbuah. Kita yang mengerjakannya. Sehingga ketika kita menerima hasil dari sebuah pelayanan adalah refleksi daripada kerja kita. Ketika kita melihat jemaat kita tidak meresponi kita dengan baik dan benar, jangan-jangan cara kita menanam, cara kita merawat, kita tidak lakukan itu dengan baik, sehingga hasilnya juga responnya tidak baik. Sehingga sebelum kita menyalahkan jemaat, sebaiknya kita melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak merawat dengan baik. Mengapa ada serangan, mengapa ada hajar dan sebagainya. Memang ada orang-orang yang aneh di gereja. Memang ada orang-orang yang aneh di jemaat. Tetapi tidak banyak. Dalam survei tidak banyak. Kebanyakannya adalah orang-orang baik. Dikatakan sebenarnya dalam ilmu Pareto Principles, majority jemaat kita sebenarnya baik. Mayoritas. Kita yang membuat bagaimana dia menjadi berbuah, bertumbuh, berdewasa, dan berbuah, dan meresponi. Jadi ketika saya terpanggil, maka saya harus memenuhi panggilan itu. Panggilan itu apa? Nanti berupa karakter, berupa kerja, berupa kompetensi, berupa semangat, dan memang ada dosa baru yang sebenarnya dosa lama, yang dihadapi oleh generasi muda, Gen Z, 30 tahunan ke bawah, namanya kemalasan maksudnya. Dosa kemalasan. Nah ini menjadi tren baru Gen Z. Kemalasan dan menunda-nunda. Itu tren. Bukan di Indonesia ya, di seluruh dunia. Kenapa tren kemalasan itu ada? Karena faktor digital ini. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang coba Bapak Ibu jujur, berapa lama kita lihat TikTok pagi-pagi? Karena satu tidak puas. Setelah ketawa satu, langsung yang kita lihat lagi yang kedua. Langsung kita lihat yang ketiga, langsung kita lihat yang keempat, tahu-tahu sudah 1 jam. Pernah melakukan itu Ibu, Bapak Ibu? Tidak usah mengakui, saya sudah sering juga mengakui. Saya juga melakukannya ya, tapi saya akhirnya sadar dan bertobat ya. Itu dunia kita sudah seperti itu. Merangsang kita untuk lupa kerja. Dan itu bukan Bapak Ibu saya. Saya tidak ngomong Bapak Ibu, saya juga. Akhirnya saya bilang sama istri, kenapa saya sudah kelamaan ini? Iya, dari tadi saya lihat kau di situ terus, katanya istri saya. Ya, jadi saya, Tuhan ampuni saya gitu ya, bertobat ya. Kadang-kadang kita harus, saya kadang-kadang juga mengejek istri saya. Ya. Mah, sudah berapa lama? Dia marah juga ya. Terus dia juga datang ke saya, sudah berapa lama itu lihat-lihat tuh marah. Jadi kita saling mengingatkan dengan saling menguatkan. Tapi ini fakta. Maka dosa kemalasan dan menunda-nunda ini menjadi fakta baru yang terjadi di jemaat. Sehingga waktu kita khotbah, kita tunda dulu, apalagi kalau ada sepak bola, kita tunda terus, nanti minggu pagi baru kita siapkan. Lalu kita ambil ChatGPT. Ya, nanti saya akan kasih tahu saudara-saudara anak muda ini bagaimana dia mempersiapkan khotbah kilat. Ya. Jadi saya akan kasih tahu rahasianya besok ya. Jadi dia rahasianya pakai ChatGPT ya. Dia tulis begini, tolong buatkan saya garis besar khotbah, lepaskan umatku pergi. Langsung muncul saudara. Langsung dia bilang, gampang. Saya berdiri, saya khotbah 3 poin. Sisanya sembarangan dia cerita.
Nah, itu Bapak Ibu yang kekasih, dunia kita sekarang. Jadi, call and calling atau dipanggil dan memenuhi panggilan itu adalah panggilan seumur hidup. Jadi, ini tantangan kita semua. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita memaknai panggilan itu? Jadi, ketika saya berkata saya itu terpanggil atau tidak. Nah, ini untuk teman-teman yang muda, termasuk yang setengah baya juga. Setengah baya ini menjadi tantangan juga di Kemenjil ya, bukan hanya yang muda ya Bapak Ibu. Kalau yang setengah baya itu tantangannya apa? Tahu Bapak Ibu tantangannya apa? Mau jadi anggota DPR. Itu tantangannya. Sudah itu dia bilang, Tuhan kayaknya panggil saya jadi apa nih? Anggota DPR gitu ya. Kepala desa, camat gitu ya. Dan semuanya. Saya juga digoda ini. Saya dihubungi sudah disuruh jadi dirjen, bayangkan itu ya. Tidak tanggung-tanggung saya ditawari ya. Tapi itulah kita diperhadapkan dengan panggilan. Tapi saya yakin yang menawarkan saya dirjen itu abal-abal ya, tapi Pak cocok jadi dirjen sembarang aja ini orang, dia tidak kenal saya. Tapi dia nanti minta uang berapa puluh juta kan habis uang kita. Kalau kita tergoda untuk tidak memenuhi panggilan itu. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, apa itu panggilan? Tentu ada keyakinan, conviction yang personal dan kuat bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk tugas melayani jiwa-jiwa. Jadi ada keyakinan yang kuat. Sehingga itu bukan lemah, kuat sekali dia. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa itu ingin kita tinggalkan. Tak terbersit sedikit pun rasanya. Kalau kita sudah ada di situ, kita tidak mau pergi rasanya. Itulah conviction namanya. Berikutnya, karakteristiknya apa? Ialah kuat dan terus-menerus serta konsisten. Jadi dia bukan hanya emosional. Ketika Bapak Ibu jadi gembala, ditetapkan di situ, setahun 2 tahun kemudian merasa, ini benar atau tidak. Nah itu harus kita kembali kepada melihat panggilan itu. Kalau itu saya ingin kuat dan terus-menerus, maka saya siap bayar harga. Ya, ada damai di hati, ada jelas tuntunannya. Kemudian karakteristiknya ada karunia-karunia yang Tuhan kasih. Kemudian ada konfirmasi yang Tuhan berikan. Jadi ketika saudara ragu-ragu, tapi ada jemaat yang bilang, Pak, kami senang dengan Bapak sebagai gembala. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara dikonfirmasi punya karunia gembala. Kuatkan di situ pengembalaan. Yang berikutnya tentunya punya passion, punya sukacita yang senang sekali rasanya berjumpa jiwa-jiwa. Ada yang tidak senang memang, tapi Bapak Ibu bisa latih. Ada yang habis khotbah dia langsung sembunyi di pastori. Dia kembali ke mana? Ke pastorinya dan langsung dia nonton TV dan tinggalkan jemaat, masih berngobrol. Nah, Bapak Ibu tidak boleh begitu. Jadi habis kebaktian harus jumpa dengan orang. Pokoknya latihan senyum. Latihan menyapa, say hello, tanya anak-anaknya, peluk anak-anaknya. Tapi jangan sembarang peluk ya, maksudnya. Maksudnya sapa dengan baik. Karena ingat, Carey Nieuwhof, kalau Bapak Ibu Saudara ikut YouTube-nya, seorang ahli kepemimpinan konsultan gereja yang hebat di Kanada, dia bilang apa? Hari ini orang tidak butuh gembala yang hebat sekali khotbah. Tapi yang dia butuhkan adalah relasionalnya, koneksinya dengan jemaat. Dia membutuhkan komunitas yang hangat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jadi gembala, saya berharap saudara mengembangkan komunitas yang hangat, yang penuh cinta.
Nah itu uh, harus kita ciptakan. Memang ada orang membuat kita sakit, jengkel. Tapi kita tadi calling kita apa Bapak Ibu? Ramah, rendah hati, mengalah. Itu calling kita, panggilan kita itu. Ada teman saya di NTT, ketika dia berdebat dengan majelis, dia bilang apa? Kalau kita tidak bisa selesaikan di sini, kita selesaikan di lapangan. Saya ini mantan preman. Nah, itu bukan calling namanya. Memang nasib kita harus kalah gitu ya. Dalam hal apa? Mengalah dalam arti tidak boleh menggunakan emosi. Tapi untuk membuat convince, membuat persuasi tentang ide-ide, tentu kita berjuang. Tapi dalam hal penyelesaiannya, kalau dia tidak mau dengar kita jangan tarik ini Ayo Pak, saya dulu ini bukan orang sembarang ini Pak. Saya ini juga ini, janganlah kita dikatakan sembarang ini. Nah itu kita tidak bisa begitu. Calling kita lain, calling kita beda. Jadi kita harus punya gairah passion untuk jiwa, walaupun kita mungkin terluka. Tapi kita profesional, kita senyum, walaupun kita tidak mampu, tapi kita melatihnya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dunia perhotelan, kebetulan saya dibesarkan di Bali, GM-nya ada jemaat kami, dia bilang begini, saya tidak mau, saya punya pegawai, masalah apapun yang hadapi dia di rumah, begitu dia tiba di hotel di Bali, dia harus senyum dengan tamunya dan setiap harus bilang good morning dan harus menyapa how are you today. Apapun pergumulan dia di rumah, digebuk pun sama suaminya, pokoknya begitu dia sampai di hotel dia harus how are you, good morning dan senyum ya. Karena dia dibayar untuk senyum, senyumnya itulah dibayar. Itu dunia sekuler. Sekarang Tuhan yang menyuruh kita ramah. Tuhan yang menyuruh kita rendah hati. Tuhan yang menyuruh kita untuk menyebarkan kasih. Kalau bos kita yang memanggil kita bilang begitu, ya kita ikuti aja. Karena dia yang suruh kan. Jadi itulah panggilan namanya. Sehingga ketika saya tidak bisa heran, ada gembala yang marah ya. Mukanya asam betul di jemaat. Gitu ya. Ini jemaat kepala batu Pak, jadi kita harus hajar dia gitu ya. Bapak salah, bapak yang punya jemaat ini untuk dirawat, ya kasih keras ya matilah itu tanaman ya. Bapak Ibu punya sawit, ini kok masih kecil saya tendang aja ini ya, mati semua ya. Jadi ini paradigma kita tentang calling itu kita perbaiki. Kemudian tentunya ada rasa tanggung jawab untuk menuntaskannya dan selalu terbuka pada pimpinan Tuhan. Memang ketika kita dalam perjalanan kadang-kadang ada Tuhan tuntun. Seperti kami, Tuhan tuntun untuk walaupun mereka senang dengan dunia pengembalaan yang saya lakukan di Bali selama 5 tahun, saya merasa Tuhan sedang menuntun saya menjadi seorang pengajar. Nah, itu selalu kita terbuka pada pimpinan-pimpinan Tuhan. Nah, tapi tentu kalau menjadi pengajar ya tentu harus kuliah juga. Nah itulah panggilan. Jadi ini hanya review kembali, tapi saya membuat di dalam cerita, di dalam itu saya tambahkan cerita supaya Bapak Ibu up to date tentang mengerti tentang panggilan. Dan kita semua masih bergumul tentang panggilan. Oh Pak, Ketua Umum tidak ada panggilan. Ada, saya lagi bergumul. 2 tahun ke depan apa yang Tuhan mau saya lakukan di samping mengajar. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan izinkan saya akan lakukan bersama istri. Saya bilang sama istri, ayo mulai perkuat lagi parenting. Ilmu melatih, orang tua melatih anak. Karena sekarang menjadi kebutuhan besar gereja-gereja modern adalah orang tua tidak tahu cara mengasuh anak. Dan gereja perlu terdepan dalam
membimbing orang tua mengasuh anak. Dulu gampang, mengasuh anak itu keluarga besar kita. Sekarang hampir masalah banyak. Jadi perkuat. Nah, itu contoh bagaimana kita memperkuat panggilan. Nah, berikutnya tentu bagaimana menjadi gembala yang baik adalah berikutnya bagaimana mengkombinasikan antara relasi kita dengan Tuhan, punya karakter yang luhur, memiliki kompetensi, dan kemampuan mengaplikasikannya. Nah, ini yang paling berat, mengaplikasikannya. Karena kecenderungan kita dalam melihat ilmu itu tidak sama. Ada yang adaptif, cepat mengatakan, begitu dapat teori ilmu, dia bilang, ini bagus nih, kita coba terapkan. Tapi ada yang tidak senang dengan teori ya. Sehingga waktu dengar ceramah atau dosennya ngomong, dia bilang, itu teori saja. Itu hanya itu saja, tidak cocok di sini. Karena memang masalah terbesar kita adalah kemampuan untuk mengaplikasikan. Tidak mudah mengaplikasikan. Itu harus buat kesalahan dan seterusnya. Apakah teori salah? Tentu teori tidak salah. Tapi teori harus selalu diperbaharui. Teori itu sebagai dasar pijak pertama untuk kita melangkah. Karena ada orang berhasil mengerjakannya, setelah dia berhasil mengerjakannya, lalu memunculkan namanya teori. Teori ini tentu tidak abadi. Maka teori ini kita pakai pijakan untuk melakukan pelayanan di kampung kita atau di desa kita atau di kota kita. Lalu ketika kita gagal, jangan salahkan teori itu, tapi kita menemukan teori barunya. Itu maksudnya ketika saya bicara tentang filsafat ilmu. Sehingga saudara tetap ingin belajar. Nah, itu maksudnya filsafat ilmu. Menggunakan ilmu sebagai pijakan untuk membangun pelayanan yang lebih efektif. Jadi itulah gembala yang baik, kombinasinya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kunci seorang gembala mempertahankan panggilan. Ya, berikutnya ini ya. Ada beberapa hal. Tentu yang pertama, kehidupan spiritualitas. Ini teori yang sangat mendasar yang Bapak Ibu sudah pelajari pada waktu STT. Kehidupan, memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki iman yang kuat, siap bayar harga, itu ciri khas Kemah Injil. Berani bayar harga, pelayanan, dan seterusnya. Tetapi, Bapak Ibu yang kekasih, ini walaupun dia dasar, ini akan terus eksis dalam pelayanan, dan harus dievaluasi terus. Saya barusan kami dari Kanada, seperti Pak Ketua Wilayah katakan, Pak Iwan, bahwa saya duduk mendengar, belajar. Ternyata mereka bertanya, jadi konsultan-konsultan gereja itu bertanya sama anak-anak muda. Kalian itu bagaimana melihat doa? Mereka bilang, Pak, doa itu penting, kami perlu di gereja ada doa. Tapi kami bosan dengan doa di gereja. Loh kenapa? Kenapa bosan? Karena pokok doanya itu saja. Jadi pokok doanya itu saja dan seterusnya. Tidak ada pembaharuan doa. Nah, ini menjadi tantangan para gembala. Mengapa kemudian dia tidak bisa memenuhi callingnya? Karena dia tahu teori tentang doa, tapi konten tentang doa tidak diperbaharuinya. Sehingga Bapak Ibu, ada yang masih punya buletin di gereja hari ini? Ada yang pakai buletin tetap? Masih ya? Lihat pokok doanya. Hanya ditulis, doakan pemerintah, bangsa, dan negara. Tiap minggu kalau didoakan, bosan tidak Bapak Ibu? Anak muda bosan dengarnya. Berdoa untuk amai ini, berdoa untuk amai ini, yang tua-tua saja didoakan. Kami yang muda nggak didoakan, Pak. Hanya waktu bersyukur, waktu tamat wisuda saja kami didoakan. Kami waktu kuliah nggak didoakan, tapi amai yang tua itu tiap minggu saya didengar namanya, katanya. Jadi ini menjadi tantangan. Kami nggak penting, Kak.
sampai kami tidak didoakan. Ini menjadi masalah juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pernah tak berpikir tentang memperbaharui panggilan berdoa? Anak muda senang berdoa, tapi kelihatannya dia bosan dengan doa karena kita tidak memperbaharui teknik berdoa. Maka harus ada tim khusus, seksi doa yang khusus kita suruh untuk mencari pokok-pokok doa. Tentu tidak semua bisa spesifik, ada yang ada rahasia, tetapi yang menyentuh. Mungkin doa untuk pemerintah dan bangsa, hari ini pusat, besok Kaltim, minggu ketiga di kampung kita doakan, bapak camatnya, bapak kepala desanya, dan seterusnya, berubah. Sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Lalu yang menarik lagi katanya orang muda, spiritualitas anak muda di luar negeri tentunya sama dengan Indonesia. Mereka senang kegiatan kolektif. Jadi kami membuat doa 40 hari itu banyak anak-anak muda merespon. Gembala-gembala muda merespon dan mengatakan, Pak kami senang ada doa bersama. Jadi spiritualitas mereka namanya spiritualitas yang dituntun dan disiplin dan kolektif. Mereka senang bersama-sama. Maka Bapak Ibu, untuk membuat gereja itu memenuhi panggilan, memang kita bicara milikilah relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu bosan pasti dengar panggilan itu, bukan? Saya sudah kok. Tapi apakah excited tentang itu lain hal. Nah, maka saya berharap Bapak Ibu, kebaktian doa misalnya hari Selasa, Rabu itu, tolong jadikan hal yang menarik. Pokok doa harus rinci. Yang mana kita harus doakan dan ini. Mungkin minggu ini kita mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak. Minggu depannya mendoakan remaja, pemuda, dan seterusnya. Dan mendoakan pergumulan-pergumulan mereka. Tantangan-tantangan mereka. Jadi itu contoh ketika saya mengatakan kehidupan spiritualitas. Termasuk kehidupan spiritualitas pribadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu cek, Bapak Ibu punya kehidupan tidak menarik dalam berdoa dan membaca Alkitab, join, buatlah acara di gereja lokal ayo baca Alkitab. Dorong diri kita membuat sesuatu yang berbeda. Karena itu akan membuat yang disebut dalam leadership itu wibawa kepemimpinan. Karena citra kepemimpinan kita terletak pada spiritualitas kita. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan hanya yang saya senang dengan pendeta, fokus ke khotbah. Tapi hari ini di Gembala Modern, besok kita akan bahas, dari pembukaan sampai penutupan, gembala harus in control. Gembala harus memikirkan semua desainnya. Dia sutradaranya dari doa pembukaan sampai penutup. Dan itu dia harus berbicara entah dengan asistennya, entah dengan BPJ-nya, dan semuanya. Jangan bilang urusan saya hanya berkhotbah. Nanti kalian yang urus pujian dan penyembahan. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin saya dapat protes. Pak, saya mau protes ke gereja Kemah Injil di sebuah gereja. Saya bilang, ada apa? Protes. Pak, apakah gereja Kemah Injil sudah bahasa roh? Saya bilang, belum. Ada Pak. Belum ya? Tidak maksudnya ya. Ada Pak. Di mana? Dia sebutkan di gereja, di sebuah gereja ya. Tapi bukan di Kalimantan. Memang ternyata bukan pendetanya. Dia angkat saja jemaatnya untuk jadi worship leader. Waktu dia worship leader, mari kita sembah dia, haleluya, lama dia ini sama sandal lama. Semangat.
Siapa yang salah Bapak Ibu? Siapa yang salah? Kita tidak pernah membimbing mereka jadi pembimbing. Hanya karena dia suaranya bagus, dia suka ikut-ikut KKR di gereja lain, kita tarik dia. Sembarang deh dia buat. Sembarang dia atur. Nah, jadi kita, Bapak Ibu, saya berharap spiritualitas diri kita lalu kita ekspresikan di hari Minggu. Bahwa Bapaklah yang mengontrol dari permulaan sampai selesai. Yang saya paling takut di gereja kota itu adalah ketika pembawa acara itu selalu bilang, saya memberi kesempatan untuk bersaksi, itu paling saya gemetar, Bapak Ibu. Itu pasti telat sudah acara kita ini ya. Karena di kota, kalau di kampung enggak apa-apa. Ya itu kalau masih ada. Itu sudah tidak lagi kita bisa kontrol. Padahal gereja kota itu bersistem durasi. Sistem durasi artinya 1,5 jam atau 2 jam. Tidak boleh lebih. Dia harus tank pas. Kapan mulai, kapan selesai. Karena gereja kota itu gereja yang butuh kepastian untuk dia ikut acara-acara selanjutnya. Acara arisan, acara keluarga apa, keluarga Lundaya, keluarga Kenya, keluarga apa, kayak gitu ya. Ada arisan setelah hari Minggu siang kan. Nah, tapi kalau di kampung kan tidak. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan kan itu ya. Ya. Itu biar jam 12, jam 1 enggak apa-apa. Tapi kalau di kota kan enggak bisa. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu, ya, apakah Kemail hilangkan kesaksian? Tentu tidak. Kita tetap membuat kesaksian, tapi kita bilang minggu depan. Setiap yang bersaksi lapor dulu, lalu kita susun, lalu kita cek apa isinya. Kita wawancara dengan dia. Karena tujuan daripada kesaksian bukan pengucapan syukur dan bukan pamer pribadi. Tapi kesaksian adalah bagaimana membuat orang mendapatkan berita Tuhan itu. Banyak salah paham tentang kesaksian. Naik pangkat dibilang kesaksian, itu kan pengucapan syukur. Itu kan bukan kesaksian. Kesaksian artinya ya menceritakan kasih Tuhan, bagaimana supaya dia juga dapat kasih Tuhan. Ada lagi pembawa acara bilang nih, saudara-saudara, saya beri kesempatan kesaksian. Tidak ada yang mau berdiri. Ini bagaimana sih jemaat? Nanti berkat, tidak adakah berkat yang didapat? Nanti Tuhan angkat berkatnya baru terasa gitu ya. Ya kalau tidak ada, sayalah yang bersaksi gitu. Ya, dia bersaksi, dia sudah ulang-ulang tahun lalu ya. Ini kisah tahun lalu. Waktu saya naik pangkat, berulang-ulang, bosan nih anak-anak Gijensi bilang, sudah kita dengar itu. Diceritakan lagi ya. Sudah selesai 30 menit lagi, kalah-kalah pendeta ya. Nah, kenapa saya bawa kehidupan spiritualitas? Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya spiritualitas yang baik, yang bagus dengan Tuhan, Bapak Ibu akan bawa itu di hari Minggu. Ketika Bapak Ibu tidak tertarik dengan hal spiritualitas hari Minggu pagi, jangan-jangan itu masalah pribadi kita yang belum selesai, yang kita juga tidak terlalu peduli dengan spiritualitas. Sehingga siapapun boleh berbicara, siapapun, pengumuman pun itu sebenarnya ada unsur spiritualitas. Karena itu pengumuman dalam arti kalau di dunia marketing, Bapak Ibu harus tahu, ketika saya memberi presentasi di gereja Rexdale, Kanada kemarin, saya harus setor dulu sama gembalanya semua PowerPoint saya. Bayangkan Bapak Ibu, semua yang saya mau omongkan itu diperiksa. Itu gereja modern. Diperiksa dan diberikan input yang dibutuhkan oleh jemaat. Saking memeriksanya. Nah, itu contoh. Jadi Bapak Ibu, spiritualitas jemaat letaknya di situ. Jangan sampai dia bilang begini, Pak, saya senang dengan khotbah Pak Gembala, tapi pengumumannya itu loh bikin nyesek. Apalagi pengumuman menjelang Natal, bacanya dari kop surat, nomor surat, sampai tanda tangan. Lalu
Saudara-saudara, ini ada 7 surat undangan ya. Iya, dibaca ini berapa lama selesai. Nah ini kan kita bicara sama Gen Z kan, anak-anak muda. Jangan kita pikir orang tua. Itu. Yang kedua, tadi spiritualitas. Ya, spiritualitas pribadi akan muncul. Saya tidak akan mengajar, tapi Bapak Ibu, saya hanya minta Bapak Ibu cek relasi Bapak Ibu dengan Tuhan dalam doa pribadi. Baca Alkitab dan seterusnya.